sih kita harus periksa hamil secara rutin? Halo, aku Bidan Isma. Aku mau jelasin kenapa sih pemeriksaan hamil itu sangat penting. Pemeriksaan hamil atau biasanya sih bidan atau tenaga kesehatan lain biasanya bilangnya antenatal care. Antenatal care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga profesional, bisa bidan, bisa dokter, bisa tenaga kesehatan lain yang memang sudah kompeten untuk ibu hamil selama masa kehamilan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Terus kalau gitu kapan sih kita bisa melakukan pemeriksaan kehamilan? Baiknya pada saat ibu sudah merasakan bahwa ibu telat haid dan sudah dilihat tanda-tanda seperti tes pack positif, baiknya ibu langsung datang ke tenaga kesehatan untuk diperiksa kehamilannya. Jadi jangan sampai kita nunggu dulu sampai 3 bulan. Karena 3 bulan pertama itu, trimester 1 itu adalah masa-masa penting. Pada saat trimester 1 ini penting sekali ibu mendapatkan nutrisi yang baik dan vitamin-vitamin yang memang menunjang untuk perkembangan janin pada trimester 1. Nah, pemeriksaan kehamilan ini juga ada standarnya. Minimal harus berapa kali nih kita kunjungan ke tenaga kesehatan. Kalau menurut WHO, minimal kunjungan itu harus 8 kunjungan. Tapi untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020 ini menerapkan minimal kunjungan K6 atau kunjungan 6 kali selama masa hamil. Dimulai dari pada saat trimester 1 itu 2 kali kunjungan, trimester 2 1 kali kunjungan, dan trimester 3 3 kali kunjungan. Jadi trimester 3 ini lebih intens ketemunya. Tapi biasanya dokter atau bidan itu selalu menyarankan ibu datang setiap bulan. Kenapa? Karena jadi apabila ibu rutin sebulan sekali kunjungan hamil, biasanya kan lebih terpantau nih kesehatannya, kesehatan ibunya dan kesehatan janinnya. Dan juga apabila ada resiko-resiko itu bisa langsung terdeteksi secara dini. Terus kenapa sih selama hamil ini harus diperiksa? Walaupun misalnya kita nggak ada keluhan, nggak ada yang dirasa, tapi tetap ibu hamil itu harus periksa. Kenapa? Karena di sini ada 2 tujuannya. Yang pertama, tujuan utama atau main goals-nya adalah untuk mengurangi atau menurunkan angka kesakitan dan angka kematian pada ibu dan bayi. Terus tujuan yang kedua atau tujuan praktiknya ya, secara praktikal mungkin ya, tujuan praktikalnya yaitu adalah pertama, menyiapkan ibu hamil selama masa kehamilan agar ibu hamil ini siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehamilannya. Yang kedua adalah untuk mendeteksi adanya resiko-risiko atau kelainan-kelainan selama masa kehamilan atau masa persalinan sehingga bisa langsung ditangani dengan cepat. Dan yang terakhir, ibu melahirkan tanpa kesulitan dan bayi bisa dilahirkan dengan selamat. Nah, tadi kan aku bilang nih kalau pemeriksaan kehamilan itu harus sesuai dengan standar pelayanannya. Nah, ibu juga perlu tahu dong standarnya, standar pemeriksaan hamil itu seperti apa, supaya pemeriksaan kehamilan yang kita dapatkan di tenaga kesehatan itu sudah sesuai dengan standar dan sudah berkualitas. Nah, pelayanan kehamilan itu standarnya itu minimal harus memenuhi 10T. 10T itu yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, nilai status gizi menggunakan lila atau ukuran lingkar lengan atas. Yang keempat adalah pemeriksaan tinggi fundus uteri atau tinggi fundus rahim. Di sini fungsinya adalah untuk melihat usia kehamilan dan untuk melihat taksiran berat badan janin. Yang kelima, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Yang keenam, screening imunisasi tetanus toksoid atau TT. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini adalah untuk merangsang sel-sel darah merah agar ibu tidak anemia. Dan ibu hamil wajib mengonsumsi 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan. Yang kedelapan, tes laboratorium. Tes laboratorium ini untuk melihat dan menilai apakah ibu mengalami anemia dengan pemeriksaan HB, pemeriksaan golongan darah, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, tanya pemeriksaan HIV, HBsAg, sifilis, dan juga pemeriksaan urin pada ibu hamil yang memang ada indikasi khusus. Yang kesembilan, tata laksana kasus. Nah, apabila ditemukan masalah atau ada resiko-resiko atau mungkin terdeteksi nih ada komplikasi pada saat kehamilan, itu segera ditangani. Yang terakhir adalah temu bicara atau konseling. Di sini biasanya bidan atau tenaga kesehatan itu memberikan konseling atau informasi serta edukasi tentang kehamilan pada ibu hamil dan keluarga. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu ini datang nih untuk periksa kehamilan, ibu bisa loh untuk melihat apakah saya ini sudah mendapatkan pemeriksaan hamil sesuai dengan 10T. Nah, ibu tinggal melihat di buku pink aja. Nanti ibu
Tinggal contohin aja nih, apakah saya selama periksa hamil ini sudah diukur tinggi badan atau belum? Sudah ditensi darah atau belum? Sudah diperiksa lab apa belum? Sudah diimunisasi apa belum? Sudah mendapatkan tablet tambah darah atau belum? Nah, nanti ibu bisa mencontreng di sini apabila memang sudah diberikan oleh bidannya. Nah, itu tadi kenapa sih kita harus melakukan pemeriksaan kehamilan yang rutin. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada ibu hamil untuk rutin cek kehamilannya. Sampai jumpa di lain waktu.